Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang muatan dan energi pada setiap kapasitor yang dipasang secara seri dan paralel seperti pada gambar ini. Nah, kita tahu bahwa setiap kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah baterai, dia akan menghasilkan Q total sebesar Q, di mana Q itu adalah muatan listrik yang keluar dari baterai. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa sih muatan dan energi yang diterima oleh masing-masing kapasitor. Untuk mencari nilai Q-nya yang keluar dari baterai, kita bisa gunakan atau kita bisa sederhanakan dulu rangkaian seri paralel ini menjadi satu kapasitor. Ya, jadi kita mulai dari paralel dulu, yaitu CP. Ini saya ganti dengan CP. Maka kalau di rangkai paralel, kita bisa ganti CP sama dengan C2 ditambah C3 ditambah seterusnya. Bila nanti di soal dia lebih dari 2 kapasitor. Nah, kalau kita udah ganti dua kapasitor ini menjadi satu kapasitor yang baru, maka kita serikan dengan C1. Dimana kalau untuk menghitung rangkaian seri, yaitu 1 C total sama dengan 1 C1 ditambah 1 CP ditambah seterusnya. Nah, ketika kita udah mendapatkan kapasitas pengganti, maka kita bisa pertama mencari muatan total. Muatan total yang keluar dari baterai ini sebesar Q, dimana Q itu bisa kita cari dari C total dikali V sumber. V sumber nanti akan ada selalu di soal. Nah, untuk yang mencari muatan listrik Q2 dan Q3 itu kita bisa pakai perbandingannya Q2 banding Q3 itu sama dengan C2 banding C3, dimana untuk rangkaian paralel ini tegangannya sama ya, makanya nanti kecoret persamaannya. Nah, kalau misalnya saya punya contohnya, misalnya saya punya Q2 banding Q3 itu adalah 1 banding 4, maka untuk mencari nilai Q2 itu adalah 1 per 1 plus 4 dikali Q total ya, atau Q yang keluar dari baterai. Untuk mencari Q3 itu berarti 4 dibagi 1 plus 4, karena perbandingan 1 dan 4 dikali dengan Q total. Nah, seperti itu kalau misalnya kalian dapat perbandingannya 1 banding 4. Terus yang C, untuk tegangan di masing-masing kapasitor kita bisa tuliskan V1 sama dengan Q1 per C1. Untuk mencari V2 berarti Q2 per C2. Untuk cari V3 berarti Q3 per C3. Dan yang terakhir, untuk mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor, saya misalkan dengan EC. Berarti kalau untuk yang pertama, EC sama dengan setengah kali Q1 kali V1. Nah, kapasitor ini dihubungkan dengan seri oleh baterai, maka Q yang lewat di kapasitor adalah Q yang lewat di C1 itu adalah Q total ya. Maka nanti kalian ganti aja Q1 dengan Q ini ya, kalau dia dipasangnya seri dengan baterai. Terus EC2 nya berarti setengah kali Q2 kali V2. Kalau untuk EC3 nya setengah kali Q3 kali V3. Langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada 5 buah kapasitor. Nah, yang di mana masing-masing kapasitor sudah ada nilainya. Untuk C1, C2, C3 itu nilainya adalah 4 mikrofarad, C4 adalah 6 mikrofarad, dan C5 itu adalah 4 mikrofarad. Yang ditanyakan, A. Tentukan muatan pada masing-masing kapasitor. B. Energi yang tersimpan pada kapasitor C4. Berarti energi yang tersimpan pada C4 ini. Nah, dari sini kita bisa mencari kapasitansi total dari semua kapasitor ini. Nah, dari sini kan paling gampang dari paralel dulu ya. Berarti langsung aja dijawab. Paralelnya berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Berarti kita bisa dapatkan bahwa kapasitansi pengganti paralelnya adalah 12 mikrofarad. Kalau sudah, berarti tinggal kita serikan aja dengan C4 dan C5. Berarti 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/4 ya, karena C5 nya juga nilainya 4 mikrofarad. Berarti didapatkan KPK nya adalah 12. 12 bagi 12 adalah 1, 12 bagi 6 adalah 2, 12 bagi 4 adalah 3. Kalau ini dijumlah berarti didapatkan 6/12. Kalau 6/12 berarti kalau dibalik C total adalah 12/6, yaitu 2 mikrofarad. Kita udah dapat C totalnya, maka di sini kita bisa mencari muatan Q total. Ya, muatan total dulu kita bisa cari dari Q sama dengan C total dikali V sumber. V sumber ini tegangan ya. C total adalah 2, V sumbernya adalah 12, maka didapatkan nilainya adalah 24 mikrocoulomb. Kalau kita udah dapat muatan totalnya, kita bisa mencari nih berapa sih muatan yang ada di C1, berapa sih besar muatan yang ada di C2, dan besar muatan yang ada di C3.
dengan menggunakan perbandingan Q1 banding Q2 banding Q3 sama dengan C1 banding C2 banding C3. Nah, tinggal dimasukin aja nilai C1, C2, dan C3 nya itu masing-masing adalah 4. Nah, supaya lebih sederhana lagi, semuanya ini saya bagi 4, berarti menjadi 1 banding 1 banding 1. Sehingga besaran nilai Q1 adalah 1 per 1 plus 1 plus 1 dikalikan dengan Q total ya, yaitu 24. Didapatkan nilainya adalah 8 mikrokulom. Q2 juga sama karena perbandingannya juga 1. Q3 juga perbandingan 1. Maka didapatkan nilai muatan yang terbagi sama besar. Untuk Q4 dan Q5 karena dia dipasang seri oleh baterai, maka Q4 dan Q5 yang mengalir itu adalah muatan totalnya. Jadi Q4 itu nilainya sama dengan Q5, yaitu 24 mikrokulom. Dapat Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Kemudian masuk yang B, yang ditanya adalah energi yang tersimpan pada kapasitor C4. Nah, kita ingat lagi persamaan energi kapasitor itu adalah setengah kali Q kali V. Tapi V4 nya kita belum dapat berapa, tinggal kita masukin aja ke rumus muatan kapasitor, yaitu V sama dengan Q per C, karena di sini V. Karena yang ditanya energi pada kapasitor C4, maka kita tuliskan V4 sama dengan Q4 per C4. Nah, langsung masukin ke persamaan, setengah kali 24 didapat dari jawaban A, Q4 nya adalah 24, dikali Q4 nya di sini adalah 24, C4 nya di sini adalah 6 ya, 6 dari sini, dari yang diketahui ya, jadi C4 adalah 6. 24 bagi 6 itu adalah 4, setengah kali 24 itu adalah 12, maka 12 kali 4 didapatkan nilai energi yang tersimpannya adalah 48 mikrojoule. Karena tadi satuannya kapasitansi dalam mikrofarad ya. Untuk nomor 2, silakan latihan soalnya kalian kerjakan sendiri, komen berapa kalau ketemu jawabannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.